akan mulai proses administrasinya. Ada Eropa juga, ada yang lain juga. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Gak ada waktu santai, demi satu tempat di Piala Dunia 2026, PSSI tancap gas. Bukan cuma latihan keras, tapi juga gerak cepat tarik pemain berdarah Garuda dari segala penjuru dunia. Timnas Indonesia bersiap menghadapi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah sepak bola tanah air. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah persaingan neraka bersama raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak, PSSI nggak tinggal diam. Naturalisasi pemain baru langsung jalan. Jadwal yang nggak adil langsung kirim surat ke AFC. Support dari luar negeri, bahkan YouTuber sekelas iShowSpeed percaya Garuda bakal juara dunia. Yap, ini bukan sekedar mimpi, ini soal strategi, keberanian dan semangat sat-sat ala PSSI yang lagi serius total bangun wajah baru Timnas Indonesia. Dari lapangan Liga Eropa hingga luar Eropa, pemain-pemain keturunan berdatangan. Satu persatu bersiap menyempurnakan skuad Garuda. Dan di video kali ini, kita bakal bongkar semua yang terjadi di balik layar. Siapa saja pemain baru yang bakal masuk Timnas? Apa alasan di balik keputusan jadwal pertandingan yang diubah AFC? Dan kenapa dunia mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan sepak bola baru Asia? Gas, kita mulai. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Sat-sat bukan cuma slogan, tapi benar-benar jadi jurus PSSI sekarang. Menjelang duel penentuan di bulan Oktober 2025, PSSI bergerak cepat memperkuat skuad Garuda. Bukan hanya mengandalkan pemain lama, kini 3 pemain baru berdarah Indonesia sedang disiapkan untuk dinaturalisasi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Exco PSSI Arya Sinulinga dalam wawancara di NTV. Menurut Arya, saat ini sudah ada 2 pemain senior dalam proses naturalisasi. Satu berasal dari Eropa, progresnya bahkan sudah 70% dan segera disumpah. Sementara satu lagi berasal dari luar Eropa dan sedang mulai masuk tahap pengumpulan dokumen. Akan mulai proses administrasinya. Ada Eropa juga, ada yang lain juga. Tapi kita lagi coba satu lagi, mungkin bisa 3 kali ya, tapi belum tahu. Tapi nggak tahu juga, masih proses semua. Tapi yang pasti udah lagi mau proses yang 1. Jadi 2 sih yang mau proses kita. Dari Eropa sih yang confirm ya. Dan menariknya, 2 nama ini akan diproses bersamaan dengan Mauro Zelstra, pemain muda yang diproyeksikan untuk Timnas U23. Bukan sekedar formalitas, proses ini langsung dikawal oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan Erick menyatakan akan menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperlancar proses naturalisasi 3 pemain tersebut di DPR RI. Dalam konferensi pers di Menara Bidakara, Erick mengatakan, "Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Naturalisasi harus hati-hati. Kami tidak mau menghalalkan segala cara, tapi alhamdulillah respon dari mereka dan orang tuanya sangat positif." Ia menambahkan bahwa proses ini diharapkan bisa selesai di bulan Agustus 2025 dan para pemain bisa langsung tampil dalam FIFA Matchday bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Saset dan tepat sasaran, itulah gaya kerja baru PSSI. Karena kalau mau bersaing di level tertinggi, kita nggak bisa cuma bertahan, kita harus bergerak lebih cepat dari yang lain. Unity, we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes. Kalau dari Eropa siapa sih? Udah ketebak, tapi tetap bikin penasaran. Dari keterangan resmi Exco PSSI Arya Sinulinga, 1 pemain dari Eropa yang proses naturalisasinya sudah hampir selesai, bahkan siap disumpah, langsung bikin publik menduga-duga. Dan dugaan itu mengkerucut pada 1 nama, Miliano Jonathans.
Pemain muda yang kini membela FC Utrecht itu memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dan kini, kabar dari Eropa menguatkan semuanya. Lewat jurnalis asal Belanda, Denny van Laar, disebutkan bahwa Indonesia tengah melobi Miliano secara serius agar bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert. Bahkan Miliano disebut sebagai top target timnas Garuda untuk memperkuat lini serang di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia menganggap Miliano Jonathan sebagai prioritas utama. Mereka melakukan segalanya untuk mendapatkan sang penyerang. Tulis Van Laar dalam artikelnya di Football Premier. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal sebagai winger eksplosif, jebolan Akademi Vitesse yang bersinar di Keuken Kampioen Divisi. Musim lalu ia mencatatkan 26 laga, 3 gol dan 1 assist sebelum pindah ke FC Utrecht dan mulai mencuri perhatian di Eredivisie. Ini bergabung, Miliano bisa jadi senjata baru Garuda. Bayangkan duet di lini depan, Miliano Jonathan oleh Rummenigge, dua penyerang muda asal Belanda yang sama-sama punya darah Indonesia dan sama-sama main di kasta tertinggi Eropa. Lalu bagaimana dengan satu nama lagi? Dia adalah Mauro Zylstra, pemain berdarah Indonesia yang kini juga sedang masuk jalur naturalisasi. Bedanya, Zylstra masih muda dan diproyeksikan untuk timnas U23, bukan tim senior. Tapi juga bukan tidak mungkin ia akan diangkat langsung ke timnas senior, mengingat keadaan Ole saat ini yang belum pasti dengan cederanya. Meskipun begitu, prosesnya akan dilakukan bersamaan di bulan Agustus, barengan dengan Miliano dan satu pemain keturunan dari luar Eropa. Jadi kalau semua berjalan lancar, Indonesia akan kedatangan 3 wajah baru sekaligus, 2 dari Eropa, 1 dari luar. Lalu siapakah wajah baru yang dari luar Eropa? Wajah-wajah baru dengan semangat yang sama, membawa Garuda terbang lebih tinggi. Voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Kalau 2 dari Eropa sudah kelihatan, sekarang pertanyaannya siapa satu pemain dari luar Eropa yang diam-diam sedang digoda PSSI? Dalam wawancara resmi, ex-ko PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa selain pemain Eropa, ada juga satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar Eropa yang saat ini sedang didekati untuk dinaturalisasi. Dan ini jadi misteri tersendiri, tapi kalau melihat data yang beredar, setidaknya ada 3 nama yang paling masuk akal sebagai kandidat utama. Siapa saja mereka? Pertama, Adrian Wibowo, pemain muda berdarah Indonesia yang lagi naik daun di Major League Soccer bareng Los Angeles FC. Baru 19 tahun tapi udah promosi ke skuad utama LAFC dan ikut skuad Piala Dunia Antar Klub 2025. Musim 2024-2025, Adrian catatkan 11 pertandingan, 3 gol, dan 1 assist, total 560 menit bermain. Dan kalau ditarik ke musim sebelumnya, di MLS Next Pro, 9 gol dan 6 assist. Ngeri nggak tuh? Market value-nya udah tembus 1,74 miliar rupiah. Dan yang bikin makin menarik, dia bisa main di banyak posisi depan, sayap kanan, kiri, bahkan striker tengah. Kalau masuk timnas, ini bakal jadi aset jangka panjang yang luar biasa. Nama kedua, Ilyas Alhaf, pemain 28 tahun yang sebelumnya bermain di SC Cambuur di Belanda. Sekarang membela Bangkok United di Liga Thailand. Yap, dia satu klub sama Pratama Arhan sekarang. Musim lalu, saat masih di Belanda, Ilyas main 26 kali, nyetak 3 gol dan 1 assist. Total, menit bermainnya hampir 1000 menit. Market value-nya 4,35 miliar rupiah. Dan yang bikin dia menarik adalah fleksibilitasnya. Bisa main di sayap kanan, kiri, bahkan gelandang serang. Kalau performanya stabil di Thai League, bukan nggak mungkin dia langsung dipanggil gabung Garuda. Dan terakhir ada nama yang sudah akrab buat pecinta Liga 1, Jordi Weerman, main tengah yang saat ini main barengan Madura United sejak pindah ke Indonesia. Weerman tampil konsisten, 39 laga musim ini, 1 gol, 5 assist dan total 3.445 menit bermain. Market value-nya paling tinggi dari ketiganya, 5,21 miliar rupiah. Tapi ada satu catatan,
Jordi memang gelandang tengah dan sayangnya sektor itu sekarang udah penuh sesak sama nama-nama kayak Tom Haye, Ivar Jenner, Choi Pelupesi, sampai Ricky Kambuaya. Patrick Kluivert sendiri kabarnya masih belum memberikan sinyal kuat ke Weerman. Jadi sekarang peluangnya mungkin sedikit di belakang dibandingkan Adrian dan Ilyas. Jadi siapa yang paling mungkin? Kalau patokannya adalah permintaan PSSI soal pemain depan, maka Adrian Wibowo dan Ilyas Alhaf adalah dua nama yang paling logis. Sama-sama menyerang, sama-sama aktif, dan punya potensi yang siap ledak. Dan menariknya, dua-duanya sekarang berada di luar Eropa, satu di Amerika, satu di Thailand. Kalau keduanya berhasil ditarik, bisa jadi timnas Indonesia bukan cuma satset, tapi langsung ngegas ke Piala Dunia. Indonesia, your destiny's revealed to the 2026 fields where the future's won. Dan di tengah gebrakan satset PSSI, ada satu momen yang bikin netizen Indonesia senyum lebar. Bukan dari pelatih, bukan dari pemain, tapi dari YouTuber paling viral sejagat, Aisha Speed. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Rising Ballers, Aisha Speed dengan wajah serius dan suara lantang bilang, Indonesia, mereka akan memenangkan Piala Dunia. Speed, who's going to win the 2030 World Cup? I have to say Indonesia. The talent in Indonesia is crazy. They won in the 2020 World Cup. Y'all heard it from me first. Waduh, komentarnya langsung bikin geger media sosial. Ada yang ketawa, ada yang terharu, ada juga yang nyinyir. Tapi satu hal yang pasti, semua jadi ikut bahas timnas Indonesia. Ketika ditanya kenapa pilih Indonesia, Speed dengan singkat dan tegas menjawab, talenta sepak bola di Indonesia sangat gila. Kalimat pendek tapi dalam banget karena ini datang dari orang luar, bukan sekedar fans lokal. Tapi realistiskah? Kalau mau jujur, saat ini Indonesia masih berjuang buat lolos ke Piala Dunia pertama kali sejak era Hindia Belanda tahun 1938. Bersaing di level tertinggi belum pernah. Sementara raksasa Asia kayak Jepang, mereka aja baru menargetkan jadi juara dunia tahun 2050. Jadi ketika ada yang bilang Indonesia jadi juara dunia 2030, ya wajar kalau banyak yang anggap itu cuma angan-angan. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ini bukan soal prediksi, soal apresiasi. Sejak kunjungannya ke Jakarta pada September 2024, Aisha Speed udah punya ikatan khusus sama Indonesia. Ia disambut fans kayak bintang dunia, diteriaki di jalan, di bandara, bahkan di mall. Dan sejak saat itu, dia berkali-kali menunjukkan rasa cintanya ke Indonesia. Ketemu WNI di luar negeri, dia sapa. Dengan kata Indonesia, dia langsung antusias. Jadi bisa jadi, ucapannya soal juara dunia adalah bentuk cinta dan respect. Sebuah dukungan dari sosok yang ngerti kalau potensi pemain Indonesia memang luar biasa. Tinggal tunggu dimaksimalkan. Dan kadang, sebuah mimpi butuh seseorang yang percaya lebih dulu. Bisa jadi bukan 2030, tapi siapa tahu, karena komentar Speed ini, semangat anak-anak muda Indonesia makin terbakar. Dan kelak mereka beneran bikin sejarah. Satu lagi bukti bahwa PSSI nggak cuma bekerja di lapangan tapi juga di balik layar. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Irak resmi diubah. Awalnya dijadwalkan digelar pukul 18 waktu Arab Saudi. Tapi setelah negosiasi dan diskusi dengan AFC, pertandingan dimundurkan ke pukul 22.30 waktu setempat. Kenapa? Karena Timnas Indonesia cuma punya waktu 1 hari untuk recovery setelah menghadapi Arab Saudi. Sementara Irak punya 3 hari dan Arab Saudi bahkan punya waktu 5 hari. Kalau dibiarkan, jelas nggak fair. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung sigap. Setelah koordinasi dengan pelatih dan badan tim nasional, PSSI kirim surat ke AFC dengan dasar sportivitas dan keadilan. Dan hasilnya, AFC setuju Indonesia resmi dapat tambahan waktu recovery sebelum duel berat lawan Irak. Ini soal menjaga kesempatan yang adil buat semua. Bahkan dulu waktu Jepang main di Jakarta, kita juga izinkan jadwal mereka mundur 1 hari. Jadi ini hal yang lumrah, ungkap Erick dikutip dari Bola.com. Naturalisasi jalan, wajah baru berdatangan dari Eropa, Amerika, sampai Asia Tenggara. Jadwal diatur ulang demi keadilan, dan dunia mulai memandang Indonesia bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai pesaing. Bahkan YouTuber dunia percaya Indonesia bisa jadi juara. Dan yang terpenting, PSSI saat ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar sedang bangun pondasi baru. Bukan mimpi kosong, bukan wacana basi, tapi proses nyata yang bisa kita rasakan bersama. Dari Stadion GBK ke Jeddah, dari Bangkok ke Los Angeles, para pemain ini datang bukan karena uang, tapi karena ada satu lambang yang memanggil mereka
yaitu Garuda di dada. Dan sekarang semua langkah kecil itu mengarah pada satu tujuan besar, mewujudkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Sat-sat dengan hati, wajah baru timnas sudah terbentuk. Here we go, Indonesia.